Nama gue Bayu Aditya Prabowo. Di sini sebagai director film Nawal. Film Nawal itu bercerita tentang gimana keluarga aktivis 98, gimana kisah seorang ibu yang kehilangan anaknya pada tragedi 1998. Development idenya dari tahun kemarin, dari akhir tahun kemarin, terus 2018 baru beres skripnya itu bulan kemarin, di bulan Februari 2019. Terus baru kita mulai praproduksi sampai sekarang syuting. Kalau alasan pribadinya sih lebih ke selama ini kan kita sering ada pembahasan tentang bagaimana tragedi 98. Kadang ada menyalahkan satu pihak atau pihak lain, tapi kita kadang-kadang lupa perasaan keluarga orang-orang yang ditinggalkan pada tahun 1998 itu tragedi gitu. Dan gue punya ide ini karena buat gue yang utama adalah gimana caranya membuat film, terus film ini menginspirasi dan mengingatkan kita kalau yang masalah utama dari 98 adalah kemanusiaannya itu sih. Jadi gue sebenarnya pengen menyentuh sisi kemanusiaan kita dari film ini sebenarnya. Kalau riset ada beberapa aktivis yang emang terlibat di 1998, ada juga keluarga korban yang emang sampai saat ini keluarganya hilang. Tapi kan karena emang film ini sebenarnya adalah film fiksi, tapi terinspirasi dari tragedi 98, pengembangan idenya gue lakukan sendiri sebenarnya. Tapi dengan dasar riset dari tragedi 1998. Kesulitan ada sih pasti, karena kan rekonstruksi kisah nyata ya tahun 98, apalagi sekarang udah 2019, udah 20 tahun lebih. Jadi masalah riset gimana keadaan saat itu sama saat ini yang bikin buat gue agak sulit sih buat gue dan kru. Festival di Indonesia dan mungkin di luar Indonesia, tapi yang utama sih lebih ke buat masyarakat umum sih, supaya gue berharap sih kejadian kayak 1998 ini, kejadian kemanusiaan ini nggak bakal terulang lagi, sebenarnya itu aja. Jadi kalau harapan filmnya adalah setelah film ini jadi, mudah-mudahan film ini bisa menyentuh sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Karena gue punya pikiran, manusia bisa dikatakan manusia ketika dia mempunyai rasa kemanusiaan itu. Nama gue Muhammad Rizwandi, job desk gue sebagai produser di film Nawal. Selama produksi, ya jadi produser untuk pertama kali sih lancar ya. Nggak ada kendala apa-apa untuk job desk sebagai produksi. Tapi dari departemen art mungkin ada sedikit masalah, untuk jadi menghambat waktu produksi gitu. Lebih ke riset sih, riset kayak seperti settingannya 98 kayak gimana, terus gue harus nyari orang yang ngalamin 98 itu untuk kemauan sutradara sendiri gitu. Sementara sih, kalau untuk sekarang sih alhamdulillah dapat ya, dan cepet juga dari sebelum sebulan syuting mungkin udah dapat lokasi. Paling untuk kebutuhan settingannya sih yang sulit, untuk produksi sih aman-aman aja. Untuk cast, alhamdulillah kita dapat manajemen dari Genta. Semuanya pemain dari Genta. Alhamdulillah memuaskan dan bisa memenuhi kriteria dari sutradara. Selama syuting kendalanya di artistik aja sih. Setting artistik aja agak lambat mungkin. Karena menghambat waktu estimasi yang sesungguhnya kayak gimana, jadi banyak membuang waktu percuma sih. Harapan untuk film ini diterima di semua kalangan, penonton puas, semuanya puas, dan terutama kru sendiri puas. Hai, nama saya Novia Setiawati atau biasa dipanggil Teh Acong. Dalam film Nawal kali ini saya berperan sebagai seorang ibunya Maha. Karakter saya di film ini adalah sebenarnya ibu yang terlalu mencintai kedua anaknya ya.
membesarkan kedua anaknya secara sendiri karena sudah ditinggal pergi oleh suaminya saat bertugas, dan itu memberikan efek sedikit trauma kepada ibu yang ketakutan kalau anaknya juga harus pergi gitu atau meninggal karena ya ibunya tiba-tiba mengetahui bahwa ternyata Maha anaknya ternyata ikut serta dalam kegiatan aktivis di tahun 98, dan itu menjadi ketakutan yang sangat besar bagi seorang ibu untuk melepas anaknya untuk ikut kegiatan seperti itu. Sulit banget. Meskipun background peristiwa 98 itu saya alami sendiri ya, tapi saat itu saya sebagai mahasiswa dan sekarang harus shifting menjadi seorang orang tua yang sebenarnya itu juga berlawanan banget dengan karakter sehari-hari saya. Momen spesialnya adalah di sini krunya jago bikin kopi. Saya penyuka kopi hitam dan semuanya rasanya enak. Ya, ada shifting pemikiran ya, dalam artian waktu 98 itu saya sebagai anak, tapi saya kembali refleksikan bagaimana posisi ibu saya saat itu, melihat backgroundnya dia seperti apa, terus bagaimana dia mengalami ketika anaknya kuliah itu setiap sore selalu ya mencarilah anaknya ada di mana. Jadi itu saya masukkan sedikit demi sedikit pengalaman seperti itu. Terus kemudian juga sempat ketemu dengan salah satu ibu Damaris yang kehilangan putranya yang sampai sekarang tidak ketemu. Saya ngobrol banyak dan itu cukup membantu untuk memberikan banyak background dan juga nyawa ke dalam peran ibu. Harapannya saya sih mengusung baik atas niatan Pak Sutradara yang ingin memberikan nilai kemanusiaan melalui film ini, di mana tidak mudah untuk kehilangan seorang anak bagi seorang ibu. Semoga film ini bisa menyentuh bagi semua pihak yang menontonnya. Itu aja.